Oke, selamat datang kembali di Dekat Kapitalis Reviews episode ke-27. Kali ini gue akan bahas mengenai belajar dari pengalaman trading saham MDKA atau Merdeka Cooper Gold dan Kimia Farma atau KF. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel Rakyat Kapitalis untuk update informasi saham dan ekonomi yang terbaru. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu kita bahas dari trading saham MDKA. Kalau kita lihat di sini, ini trading saham MDKA gue di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu gue mulai start beli MDKA di harga 1.250. Kemudian 2 hari kemudian jual berhasil untung 1.300. Namun di minggu-minggu berikutnya, yakni tanggal 9, 10, 11, 12, itu mulai ada sesuatu yang salah kalau menurut gue. Ini trading gue pribadi ya. Gue beli di MDK 1235, kemudian di 1230, kemudian jual di 1220. Pada saat naik lagi MDK, gue beli lagi di 1245, namun gue jual lagi 1240. Gue beli lagi di 1336 dan jual lagi di 1145. Ini sebenarnya kalau gue perhatikan baik-baik ya, ini trading gue agak terburu-buru dan terlalu memaksakan keadaan. Waktu itu gue ingat banget ini gue trading kalau nggak salah pakai full power, jadi dananya benar-benar gue fullin semua dibeli di saham MDKA. Meskipun ada juga di saham BRI ya, ini yang gue tutupin ada saham BRI. Tapi mayoritas gue beli sahamnya MDKA waktu itu. Dan akhirnya pada saat saham MDKA turun, gue panik karena sebagian besar dananya gue beliin di saham MDKA, akhirnya gue jual secara terburu-buru. Waktu itu sahamnya turun dari sekitar 1.200-an ke 900-an ya, kalau nggak salah waktu itu sama MDKA. Kemudian di tanggal 16, 17, dan 18 gue beli lagi, gue jual lagi di 1.160, kemudian beli lagi 1.050, jual 1.075, beli 1.050, jual di 1.080. Ini waktu itu gue inget banget, di tanggal-tanggal segini kalau nggak salah MDKA itu atau reject bawah 7%, kemudian gue beli di situ, kemudian pas si MDK-nya rebound, gue mulai jual lagi. Namun ternyata pada saat hari-hari berikutnya, yakni tanggal 19, 20, dan 23, saham MDK terus turun berturut-turut 3 hari berturut-turut selalu auto injek bawah dari pembukaannya bagus, masih plus, kemudian pas ditutupnya penutupannya di auto reject bawah 7%, minus 7%. Dan itu yang membuat gue sempat rugi lumayan besar ya waktu itu di bulan Maret itu. Dan kalau kita lihat ini kan dari tanggal 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan 19, 20, 23. Coba kita lihat chartnya dari MDKA di tanggal-tanggal tersebut. Kalau lihat di sini ya, ini gue masih beli MDKA lah. Ini 17, segala macam nih, gue masih beli MDKA. Kemudian nah ini, yang pas 3 hari berturut-turut di auto reject bawah di tanggal 19, tanggal 20. Ini terakhir gue punya MDKA di segini. Close di 97, 970 gue keluar waktu itu. Dan ternyata keesokannya masih turun lagi. Namun kesalahan yang gue berikutnya adalah karena terlalu force di saham MDKA dan gue taruh semua uangnya di saham MDKA. Pada saat saham MDKA ini mulai rebound, gue nggak yakin bahwa saham MDKA ini reboundnya akan secara konsisten gitu waktu itu. Waktu pas MDKA rebound 6%, gue nggak ikut beli, kemudian 11% gue nggak ikut beli, kemudian akhirnya turun lagi, kemudian terus naik, 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 ada resisten, turun sedikit, jebol resisten, terus sampai akhirnya sekarang di 1.900. Jadi gue melewatkan keuntungan MDKA yang kalau gue beli di harga sekitar 970, ini sekarang udah waktu tertinggi 1.900, 1.800 itu udah mencapai 100% lebih. Gue melewatkan kesempatan itu karena money management gue yang buruk waktu di bulan Maret tersebut. Karena gue ngarepinnya waktu itu ya oke lah, IHSG bisa minus berapa persen, tapi gue bisa untung dalam sehari itu. Itu yang sebenarnya menurut gue sih setelah gue sadari setelah di bulan Maret itu ternyata wah ada yang salah dengan gaya trading gue waktu di bulan Maret tersebut. Akhirnya gue mulai evaluasi dan ternyata kayaknya kalau misalnya full force di satu saham emang nggak bagus ya. Gue juga emang udah agak salah sih waktu di Maret itu karena biasanya gue nggak full force di satu saham, tapi karena kemudian portofolio gue minus terus, jadi gue coba untuk full force di satu saham dan mencoba peruntungan aja sih. Itu yang dinamakan seperti mungkin kayak ya uji coba keberuntungan ya, tapi itu ya hal yang salah sebenarnya. Karena kalau kita lihat
ya gue nggak menikmati kenaikan saham ini, nggak menikmati sama sekali. Meskipun gue tahu MDKA kinerjanya akan bagus di tahun 2020 karena harga emas naik gila-gilaan, tapi karena waktu di bulan Maret tuh ada pengalaman yang buruk sehingga psikologis gue, udahlah cari saham yang lain aja dan nggak melirik saham ini lagi. At least gue jadi melewatkan kesempatan yang bagus itu. Itu yang jadi pelajaran untuk gue dan lu mungkin bisa pelajarin dari apa yang gue tradingin di saham MDKA. Mungkin kita lanjut ke saham berikutnya, yakni trading saham KF. Di antara kalian mungkin ada yang nyangkut di KF, ada yang untung sedikit jual, ya it's okay, itu namanya pengalaman. Gue pribadi, gue beli KF di 20 Juli 2020 di harga rata-rata 1.353. Kemudian beli lagi di tanggal 21 1.685. Waktu itu masih auto reject pertama ya, yang hari pertama. Dan di tanggal 22 tuh reject kedua, gue nggak sempat di harga yang paling atas, tapi gue jual di harga 2075. Gue lepas waktu itu karena menurut gue, wah ini udah 2 hari berturut-turut, kemungkinan besar besoknya bisa turun. Itu pertimbangan gue. Namun nyatanya setelah gue lihat-lihat, kenyataannya kan salah ya. Yang gue jual di hari kedua ini, di sini gue jual di 2075. Nah ini gue jual di 2075. Tapi ya berhubung karena gue itu udah tahu udah resisten di sini nih. Gue jual aja di sini karena siapa tahu mungkin akan turun lagi. Ternyata di esokan harinya dia naik luar biasa lagi sampai di harga 2.670, bahkan nyampe di harga 3.330. Dan minggu lalu juga gue sempat bahas bahwa saham KP ini kemungkinan besar akan nutup gap ya. Udah tutup di gap pertama. Tapi mengingat udah turun beberapa hari, kemungkinan besar sih ada kemungkinan antara si INAV ini akan sideways dan rebound ke 2.500-an terlebih dahulu. Itu prediksi gue ya. Kalau misalnya, ya mudah-mudahan jangan sampai di kisaran harga 1.600-an ini. Karena kalau misalnya dia kemudian melanjutkan pelemahannya, maka itu sesuatu hal yang nggak diharapkan sama yang punya saham KF ya, maupun INAV. Dan kalau gue pribadi ngelihatnya bahwa kemungkinan besar sih si KF ini masih bisa rebound. Dan kalau reboundnya cukup solid di hari itu bisa kalian manfaatkan. Bagi yang masih belum sempat jualan, dijual dulu. Dan kalau yang nyangkutnya lumayan dalam, ya terserah sih mau direalisasi, mau di cut loss atau mau di hold. Tapi saran gue pribadi ya, saran gue pribadi, lebih baik cari saham yang lain aja. Meskipun nanti misalnya dari misalnya rebound gitu, terus sahamnya naik lagi gitu. Tapi untuk yang pertama kali baru terjun di pasar modal, gue nggak menyarankan beli saham KF, INAF, SMBR maupun yang lain-lain dulu. Karena fokus aja di saham-saham yang emang punya market cap yang lumayan besar dan emang sahamnya pergerakannya nggak ekstrim gitu. Contohnya BRI. Kalian beli saham ini dulu, terus kemudian beli BBCA. Kemarin kan minggu lalu naiknya lumayan ya, meskipun masih dalam tren sideways untuk sekarang. Tapi kalau kita lihat dari rupiah, yang kalau misalnya rupiah menguat, apabila ini lepas dari resisten, maka berpulang ke 34.000 si BBCA ini. Begitu juga dengan BBRI misalnya. BBRI ini juga tampaknya sideways-nya panjang. Ada sideways di sini. Dan kalau misalnya dia berhasil lewat dari resistennya di sekarang 3.200-an, maka si BRI ini bisa ngelanjutin penguatan at least paling nggak ke 400-an. Dan itu lumayan sebenarnya. Kalian nggak perlu effort yang trading bolak-balik atau deg-degan segala macam, karena emang pergerakan harganya nggak se-ekstrim saham-saham seperti KF, INAF, SMBR, dan lain-lain. Soalnya ini kan saham yang market cap besar, jadi pergerakannya at least lebih smooth lah dibandingkan dengan saham-saham lapis kedua dan lapis ketiga gitu. Jadi itu saran gue sih bagi yang nyangkut di saham KF, gimana nih caranya? Pertama jangan panik, kedua ya tetap tenang dan tetap lihat dulu ini ada kalau misalnya ada peluang naik, kita coba keluar pelan-pelan dari saham KF. Dan
Kalau misalnya emang udah nggak sabaran banget, ya udah jual aja misalnya naik ke 2.500, 2.700, ya udah jual aja nggak apa-apa. Kita beli saham-saham yang lebih prospeknya lebih bagus ke depannya, lebih smooth pergerakannya dan lebih enak untuk di-maintain-nya secara harian maupun bulanan dan tahunan. Karena kalau kita lihat saham BRI ini kalau kita lihat secara jangka panjang, maka dari sejak 2008 itu harga di 500, sekarang udah di 3.160, itu udah jauh sekali jaraknya. Dan saat ini ada di sekitar supportnya di 2018 yang lalu dan masih peluang ada ke 4.000 bahkan 500, itu peluangnya masih besar sekali untuk BRI. Jadi saran gue kalau bagi yang nyangkut di saham KF dan ingin keluar dari saham KF, pindahlah kalau memang kalian ingin pindah dan pindah ke saham-saham perbankan yang market cap besar. Ada BRI, BBCA, kemudian BBNI. BNI harganya 4.600, tapi kalau kita lihat di tahun 2018 dan 2019 harganya 10.000. Jauh banget. Kalau kalian misalnya lihat, masa sih BBNI ke harga 10.000 lagi. Gue pernah punya saham BNI di harga sekitar 3 ribuan, terus gue jual di harga segini. Itu agak nyesel sih sebenarnya gue karena beberapa tahun kemudian sahamnya ke 10.000 dan gue nggak nikmatin itu. Meskipun at least sekarang balik lagi ke sini. Tapi kan si saham BNI ini udah stock split, kalau nggak salah seingat gue. Entah stock split rasionya berapa gue agak lupa. Dan kemudian BMRI juga sama. BMRI sekarang di 5.800. Kalau kita lihat di 2018 itu 2019 itu harga di 8.000, masih jauh kalau kita lihat. Bahkan kalau kita lihat di 2009 pun dia harganya masih di 1.800-an, bukan naik kencang sekali ke 8.000 gitu. Dan kalau salah Mandiri juga udah stock split. Jadi saham-saham perbankan masih prospektif ke depannya. Kalau bagi kalian yang bagi yang ingin berinvestasi, nggak apa-apa investasi aja. Kalian bisa lihat secara fundamental dan teknikal seperti apa. Jadi itu saran gue untuk keluar dari saham KF dan INAF, SMBR atau saham-saham second liner lainnya dan ingin berinvestasi secara sehat dan tidak deg-degan mungkin ya. Dan selanjutnya bagaimana perkembangan portofolio pribadi gue. Dan ini perkembangan portofolio pribadi gue kemarin naiknya lumayan karena kemarin ada saham KF dan SNBR juga gue beli sempat. Tapi udah gue lepas semua sahamnya. Gue udah gak punya saham itu lagi. Dan sekarang weekly portofolio gue di 1,88%, ISG 1,35%. Jaraknya nggak begitu jauh karena di hari Jumat kemarin turunnya 2 hari terakhir gue lumayan turunnya. Di hari Rabu dan Kamis tuh turunnya lumayan secara monthly 11,49% dan ISG plus 4,98%. Since inception-nya dari sejak pertama diluncurin minus 8,38, ISG minus 15,97%. Dan ini samain kemarin lumayan turun parah ya, jadi return-nya jadi berkurang jauh. Gue gak lihat-lihat main ini gimana untuk depannya, apakah masih bisa berpulang untuk rebound atau justru melanjutkan pelemahannya. Kalau bisa mama yaudah cut untuk samain apa-apa. Terus untuk PTBA ini juga untuk sekarang masih gue hold terlebih dahulu. Kemudian BRI, BCA, dan Bull. Ini Bull juga gue lihat, kita lihat aja kinerjanya gimana. Gue belum lihat sih kinerjanya di kuartal kedua 2020 ini kayak gimana. Untuk komposisi sahamnya ini masih 72% saham, 28% kas. Udah berkurang banyak ya dari porsi sahamnya dan kasnya udah mulai lumayan banyak karena gue siap-siap nanti kalau misalnya saham perbankan itu mulai naik lagi, gue mungkin akan masuk di saham BRCA, BRI maupun BNI lagi. Gue akan masuk ke sana lagi, gue akan overweight di saham perbankan lagi mungkin. Dan ini adalah perkembangan investasi gue secara per bulan. Dan kalau kita lihat, ya gue nggak dewa ya, maksudnya dalam dari Januari sampai April bahkan gue minus 4 bulan berturut-turut. Dan ISG memang parah-parahnya tuh di Maret ya, minus 16,8%, minus 8,2%, minus 5,7%, dan gue minus lebih parah lagi, minus 9,7%, minus 10%, baru di Maret itu minus 12,3% agak unggul. Dan di April gue masih minus, ISG udah plus. Tapi ya di Mei bisa plus 11,6%, plus 4,8%, plus 11,5%. Ya masih di atas ISG lah. Cuman kalau misalnya secara return ya masih unggul sedikit gue, cuman
kita lihat nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember itu akan challenging banget menurut gue. Dan itu harus memaintain portofolio secara harus benar ya, karena kalau slip sedikit nanti malah ketinggalan lagi untuk portofolio gue. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah ya investasi saham secara jangka pendek belum tentu selalu untung dan itu harus ada strateginya dan strategi juga harus tepat dan jangan terburu-buru beli saham dengan in dan ketenangan yang luar biasa dan jangan taruh seluruh dana kita di satu saham karena itu amat berbahaya saat kita lagi panik apa segala macam sahamnya turun dalam kita jadi nggak tahu harus mau ngapain. Dan diversifikasi kalau misalnya uangnya misalnya 10-20 juta ya bolehlah beli di investasi di 5 saham, paling banyak 10 saham. Kalau duitnya udah ratusan juta rupiah bahkan miliaran itu bolehlah di 15 saham itu maksimal. Jangan lebih dari 15. 10 aja tuh udah kayaknya udah banyak banget ya untuk beli saham. Nah, tapi yang paling penting adalah money managementnya. Dipakai berapa persen kayak gue kan misalnya 72% saham, 28% kas. Kalau bisa bisa sesuaikan lah dengan gaya masing-masing gitu, mau kayak gimana. Dan itu demikian untuk Capitalis Reveals episode ke-27 dari gue. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gue Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.